Orang tua, kedatangan kami ke sini bukan untuk mengacau. Kami tidak ada urusan buruk dengan kau orang tua maupun dengan yang lain-lainnya. Kecuali kawanku ini mempunyai silang sengketa dendam kesumat dengan seorang pemuda bernama Cokorda Gede Jantra yang katanya berada di sini. Semua mata memandang pada Nyoman Tuipa, lalu berpaling pada Cokorda Gede Jantra yang saat itu berdiri tak bergerak di ujung meja besar seraya matanya memandang bulat-bulat pada Nyoman Tuipa dengan penuh nada tanda tanya. Bukankah dulu dia telah bertempur melawan pemuda ini dan telah mengirim Nyoman Tuipa ke dasar jurang? Tapi kenapa sekarang hidup lagi dan datang bersama dua orang tak dikenal lainnya? Benar-benar dia tak mengerti dan tak bisa percaya. Sementara itu, Luh Bayan Sarti yang memandang berkeliling telah melihat pula kisah Balang Nipa di antara para hadirin, sehingga begitu Wiro berhenti bicara, dia segera menyambungi. Aku sendiri juga mempunyai seorang musuh besar di antara para hadirin. Itu manusia yang punya tampang macam ular. Marahlah Kisawer Balang Nipa mendengar ucapan itu. Dia berdiri dari kursinya dan membentak. Gadis, kau mencari mati berani masuk ke sini bersama kawan-kawanmu, berkata Gandara berdiri dari kursinya dan berpaling pada Nyoman Tuipa. Katakanlah, dendam kesumat apa yang kau pendam terhadap salah seorang anggota Gedung Putih? Aku tidak mendendam dia sebagai seorang anggota Gedung Putih, tapi sebagai manusia busuk yang bernama Cokorda Gede Jantra, sahut Nyoman Tuipa pula. Baik, katakan urusanmu hingga kami di sini bisa memutuskan langkah selanjutnya, ujar Prakata Gandara. Dia telah menculik calon istriku, merusak kehormatannya, hingga gadis itu akhirnya mati bunuh diri. Secara penasaran, jawab Nyoman Tuipa tanpa tedeng aling-aling. Betul? Tanya Prakata Gandara pada Cokorda Gede Jantra. Ketua, aku menculik anak gadis orang bukan dengan niat jahat, tapi untuk mengawininya. Dan cara itu sudah menjadi adat kebiasaan di Pulau Bali ini, sahut Cokorda Gede Jantra. Lidahmu tidak bertulang, pemuda busuk, hingga kau bisa mencari-cari alasan. Kalau kau berniat baik terhadap gadis itu, setelah dia bunuh diri, mengapa mayatnya kau tinggalkan busuk di tepi telaga? Dan kau juga punya hutang jiwa yang belum terselesaikan terhadap diriku sendiri, semprot Nyoman Tuipa. Dan kau gadis cantik, apa urusanmu dengan Kisawer Balang Nipa hingga kau berani datang ke sini dan menghinanya di depan mata hidung kami? Menghina ular tua itu bukan berarti menghina anggota-anggota Gedung Putih yang benar-benar berjiwa satria dan berhati polos.
aku datang menginginkan jiwanya, karena beberapa hari yang lalu dia menculik dan hendak memperkosaku. Kisawer Balangnipa berbatuk-batuk beberapa kali, lalu berkata dengan cepat sebelum Prakata Gandara menanyainya. Ketua, pertama sekali ingin kuberitahukan padamu dan pada semua yang hadir di sini bahwa gadis berbaju hitam ini bukan lain Luh Bayan Sarti, adik kandung perampok ganas yang bernama Warok Gede Jingga dari Bukit Jaratan. Puluhan manusia tak berdosa telah mati di tangan rampok perempuan ini serta kakaknya. Tak terhingga banyaknya harta kekayaan kerajaan yang dirampoknya. Kurasa sebaiknya kita cepat-cepat membekuknya dan menyerahkannya pada kerajaan. Bukan saja berarti kita membuat pahala, tapi dirinya pun bisa dipakai sebagai alat untuk membekuk batang leher kakaknya. Soal mencari pahala untuk kerajaan itu baik kita bicarakan setelah urusan-urusan dendam kesumat itu selesai, Kisawer, kata Wiro Sableng mengetengahi. Kisawer Balangnipa mengatupkan mulutnya rapat-rapat penuh geram. Dia sudah tahu kelihaian pendek Wiro Sableng. Karenanya dia saat itu hanya mengutuk dalam hati habis-habisan. Prakata Gandara berpaling pada Wiro Sableng dan bertanya, "Kau siapa, pemuda rambut gondrong? Apakah juga punya urusan dendam kesumat dengan salah seorang di sini?" "Ah, aku orang buruk ini cuma jadi pengantar kedua orang ini," sahut Wiro Sableng. "Kalau kau cuma kacung pengantar, kau tak layak bicara," semprot Prakata Gandara. Disemprot begitu, Wiro Sableng ganda tertawa dan keluarkan suara bersiulan. Kejut ketua Gedung Putih dan semua orang di situ bukan main, karena suara siulan Wiro Sableng yang cuma terdengar perlahan itu tapi menyakitkan liang telinga mereka. Maklumlah semua orang kalau pemuda berambut gondrong bertampang tolol itu memiliki ilmu tinggi. Prakata Gandara membuka mulut kembali, karena nyatanya memang ada anggota-anggota Gedung Putih yang membuat sedikit kesalahan di luaran. Maka biarlah aku dan para toa Gedung Putih yang akan menjatuhkan hukuman setimpal atas diri mereka. Nyoman tersenyum mendengar ucapan cerdik orang tua itu. "Terima kasih Ketua Gedung Putih yang mau turun tangan terhadap orang-orangmu. Tapi kedatangan kami ke sini bukan untuk memintamu untuk berbuat begitu, melainkan untuk turun tangan sendiri." "Baiklah, jika memang demikian kehendakmu," kata Ketua Gedung Putih. Tangan kanannya diangkat ke arah sebuah tirai merah di ujung ruangan. Jarak antara tirai dan tempatnya berdiri sekitar 20 langkah. Tapi hebatnya, dengan kekuatan tenaga dalamnya, Prakata Gandara berhasil menyibakkan tirai tersebut hingga di seberang sana kelihatanlah sebuah panggung datar yang amat luas. Laki-laki ini memandang seraya tersenyum pada Nyoman Dwipa dan berkata, "Arena telah siap menunggu. Tapi terus terang saja sebagai orang-orang Gedung Putih, semua kami di sini tentu tak akan berlepas tangan saja." Kalau begitu, naga-naganya menimpali Wiro Sableng seraya garuk-garuk kepala.
sebagai kacung yang buruk. Tentu aku tidak pula bisa berpangku tangan. Habis berkata begitu, Wiro melangkah seenaknya menuju ke arena dan mengikuti tindakan pemuda itu. Semua orang menjadi membeliakkan mata mereka. Setiap langkah yang dibuat Wiro, setiap kakinya menginjak batu marmer di ruangan tersebut, lantai batu itu melesak kehitaman dalam bentuk telapak-telapak kakinya. Wiro Sableng sampai di atas arena batu, sementara Luh Bayan Sarti dan Nyoman Dwipa sudah berada pula di sampingnya. Prakata Gandara mau tak mau menjadi tercekat juga hatinya. Pemuda gondrong bertampang tolol itu saja ilmunya tinggi bukan main. Apalagi yang bernama Nyoman Dwipa, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa di antara ketiga manusia yang berdiri di arena itu, justru Wiro Sableng lah yang paling berbahaya. Bangsat yang bernama Cokorda Gede Cantra, silahkan naik ke sini agar kau bisa menyusul ayahmu lebih cepat, seru Nyoman Dwipa. Terkejutlah Cokorda Gede Cantra mendengar ucapan itu. Apa yang telah kau perbuat terhadap ayahku? Teriaknya. Bapak moyangmu itu bertanggung jawab atas kematian I Kerambangan dan beberapa orang kawannya. Aku telah mewakili roh-roh mereka untuk merampas jiwa bapakmu, mengerti? Anjing kurap, teriak Cokorda Gede Cantra dan melompat ke atas arena. Selari sinar kuning menderu ke arah Nyoman Dwipa. Keris Brajaloka yang beralu 17 di tangan Cokorda Gede Cantra. Di saat yang hampir bersamaan, selari sinar kuning membabat pula ke depan. Yang ini adalah sambaran tongkat bambu kuning milik Nyoman Dwipa. Cokorda Gede Cantra terkejut dan tak menduga bahwa lawannya telah mengalami kemajuan tinggi. Sinar kuning senjata memusnahkan tusukan kerisnya, bahkan hampir saja ujung bambu itu menghantam pergelangan tangannya. Segera Gede Cantra mengerahkan tenaga dalamnya ke tangan kiri untuk melepaskan pukulan Raja Selaksa Angin. Dengan pukulan itulah dia tempo hari telah melemparkan Nyoman Dwipa ke dalam jurang. Nyoman Dwipa yang pernah diserang oleh pukulan itu segera maklum dan bersiap sedia sewaktu dilihatnya lawan menarik tangan kiri ke belakang. Pada saat Gede Cantra memukul ke depan, Nyoman menyambuti dan membalas dengan hantaman tangan kiri. Terdengar suara bersiuran, dan dari telapak tangan Nyoman Dwipa melesat selari sinar putih. Pukulan selendang dewa melanglang bumi yang dipelajarinya dari gurunya Menak Putuwengi. Bukan saja pukulan sakti ini memusnahkan pukulan Raja Selaksa Angin, tapi sinar putih terus meluncur dan melibat ke arah batang leher Cokorda Gede Cantra. Yang diserang kaget bukan main dan cepat membuang diri ke samping. Justru saat itu tongkat bambu kuning Nyoman Dwipa datang menderu ke arah kepalanya. Dalam saat yang kritis ini, satu sambaran angin datang dari samping hingga tongkat Nyoman Dwipa melenting ke kiri, dan selamatlah kepala Cokorda Gede Cantra. Berbarengan dengan itu terdengar bentakan Wiro Sableng. Tua bangkat curang,
Kalau mau main kayu, mari hadapi aku. Prakata Gandara menggeram, parasnya merah. Memang dialah tadi yang turun tangan menyelamatkan nyawa Cokorda Gede Jantra. Kini dimaki begitu rupa oleh Wiro. Marahlah dia dan dengan gerakan amat enteng melompat ke atas arena. Begitu sampai di atas arena, Prakata Gandara kebutkan ujung lengan jubah kiri putihnya. Ujung lengan jubah ini sengaja dibuat amat lebar dan merupakan senjata ampuh bagi ketua Gedung Putih itu. Sambaran ujung lengan keras sekali dan mengarah jalan darah di dada Wiro Sableng. Sambil tertawa mengejek, Wiro berkelit ke sarang dan dalam gerakan yang tidak karuan, tahu-tahu tangannya menyelonong ke depan. Kalau saja Prakata Gandara tidak lekas-lekas menarik tangannya, pastilah ujung lengan jubahnya kena direnggut robek oleh Wiro. Di samping geram, orang tua itu juga kaget sekali. Serangannya tadi bukan serangan sembarangan. Angin kebutan lengan jubah saja sanggup memukul bobol tembok batu. Tapi lawannya yang bertampang tolol itu bisa mengelak bahkan balas menyerang. Tak ayal lagi ketua Gedung Putih ini segera mencabut senjatanya yang teramat aneh, yaitu sebuah lonceng perak. Begitu lonceng tersebut berada di tangannya, maka menggemalah suara berkelenengan yang memekakkan dan menyakitkan telinga. Lonceng itu sendiri yang lingkaran luarnya tajam luar biasa, berkelebat kian kemari menggempur Wiro Sableng dari 8 jurus. Menghadapi suara lonceng yang kelanang-keleneng itu, Wiro merasa bagaimana satu kekuatan yang tak kelihatan menekannya, membuat gerakannya tidak leluasa. Permainan silatnya menjadi kacau, sedang telinganya tambah sakit. Menanggapi kenyataan ini, Wiro segera tutup jalan pendengarannya. Tapi anehnya, suara kelanang-keleneng lonceng perak tersebut semakin keras. Sialan, maki Wiro. Dari tenggorokannya menggeledek suara bentakan, membuat semua orang yang ada di situ merasakan dada masing-masing berdebar. Begitu bentakan berakhir, tubuh Wiro lenyap dan kini terdengarlah suara siulan yang amat tajam, membawakan lagu hiruk-pikuk tak menentu. Perang suara antara deru siulan dan gema lonceng berkecamuk hebat. Namun lambat laun kentara bagaimana suara kelanang-keleneng lonceng perak di tangan Prakata Gandara menjadi sirna ditelan suara siulan Wiro Sableng. Di bagian yang lain, pertempuran antara Nyoman Tuiba dan Cokorda Gede Jantra berkecamuk dengan hebatnya. Murid Sora Blumbung dan Menak Putuwengi saling keluarkan kepandaian untuk dapat merobohkan lawan masing-masing. Saat itu pertempuran telah berlangsung hampir 50 jurus. Sebenarnya nyali Cokorda Gede Jantra telah menciut melihat bagaimana pukulan Raja Selaksa Angin tidak sanggup merobohkan lawannya. Padahal di samping permainan silatnya yang tinggi, pukulan itu adalah kekuatannya yang sangat diandalkan. Nyalinya tambah meleleh sewaktu jurus 30 ke atas. Dia mulai mendapat tekanan-tekanan serangan yang hebat dari lawannya. Karena menang pengalamanlah
dia masih bisa bertahan sampai jurus yang ke-50. Pada jurus ke-52, Nyoman Tuwiba mulai mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat Raja Tongkat 4 penjuru angin yang paling hebat, hingga Cokorda Gede Jantara semakin kepepet dan mesti bertahan mati-matian. Pertempuran antara Wiro dan Prakata Gandara juga semakin hebat. Sebagai ketua Gedung Putih, Prakata Gandara merasa telah luntur namanya karena sebegitu jauh, jangankan sanggup untuk merobohkan lawannya, bahkan dirinya sendiri mulai sibuk menghadapi serangan lawannya yang sampai saat itu masih bertangan kosong. Tiba-tiba terdengar seruan Ki Sawer Balangnipa. Saudara-saudara sekalian, ketua kita bertempur mati-matian. Masakan kita berpangku tangan saja? Mari berebut pahala melenyapkan pengacau-pengacau ini. Mendengar seruan itu, semua orang yang ada di situ segera cabut senjata dan laksana air bah menyerbu ke atas arena. Sebenarnya jika bukan dalam keadaan terdesak, tentu saja Prakata Gandara tidak sudi main keroyok begitu rupa. Tapi karena maklum dalam 10 jurus lagi belum tentu dia bisa bertahan, maka serbuan orang-orang itu malah menggembirakannya. Bangsa terendah, berani main keroyok, makan pedangku, teriak Luh Bayan Sarti. Pedangnya menderu ke arah Ki Sawer Balangnipa. Begundal perempuan, sekali kau tertangkap kerajaan akan menggantungmu di tanah lapang luas, bentak Ki Sawer Balangnipa. Di tangan kirinya kini tergenggam sebuah ular kering yang rupanya baru saja dibuatnya. Betapapun hebatnya dan besarnya keberanian gadis itu, namun tentu saja Ki Sawer Balangnipa bukan lawannya. Apalagi beberapa orang anggota Gedung Putih yang berkepandaian tinggi ikut pula membantu manusia bermuka ular itu. Wiro Sableng tidak mengira kalau lawan betul-betul mau main keroyok. Ketika didengarnya komando Ki Sawer Balangnipa dan dilihatnya semua orang yang ada di situ menyerbu ke atas arena, menggelegaklah amarah Wiro Sableng. Tangan kirinya bergerak ke pinggang. Sesaat kemudian terdengarlah suara menggaung macam ribuan tawon mengamuk. 2 orang pengeroyok berteriak kaget dan melompat mundur. Yang satu tangannya terbabat buntung, seorang lagi memegangi dadanya yang mandi darah. Hawa panas dari luka mereka akibat disambar kapak maut naga geni 212 di tangan Wiro menerobos ke jantung, dan sedetik kemudian keduanya roboh di lantai arena tanpa nyawa lagi. Kejut Prakata Gandara dan semua anggota Gedung Putih bukan kepalang. Kedua orang yang menemui kematian itu adalah anggota yang tinggi kepandaian ilmunya. Namun dalam satu kali gebrakan saja, senjata lawan telah membuat mereka meregang nyawa. Kurung yang rapat, teriak Prakata Gandara, seraya menghantam dengan lonceng peraknya. Terang! Ketua Gedung Putih itu menjerit. Loncengnya terbelah 2, sedang tangannya berlumuran darah. Gemparlah semua orang. Celaka, pikir mereka. Kalau ketua mereka bisa mendapat cedera begitu rupa, adalah gila untuk meneruskan pertempuran. Tapi untuk mengundurkan diri tentu saja mereka tidak berani. Prakata Gandara keluar dari kalangan pertempuran
dan berdiri di sudut arena sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Dia telah menelan 2 butir pil, namun hawa panas yang mengalir dari luka di tangan kanannya tak kuasa dibendungnya. Akhirnya, sebelum hawa maut itu mencapai bahunya, Prakata Gandara menggunakan tangan kirinya untuk membetot seluruh lengan kanannya. Krak! Tanggallah lengan kanan ketua gedung putih itu. Di atas arena, Wiro Sableng mengamuk hebat. Dia tahu bahwa dia harus bergerak cepat untuk dapat melindungi kedua kawannya, terutama Luh Bayan Sarti, dari keroyokan orang-orang itu. Dalam tempo singkat, tokoh-tokoh gedung putih roboh satu demi satu, menemui kematiannya dalam keadaan yang mengerikan. Melihat korban pihaknya yang semakin lama semakin banyak jatuh, sedang dia sendiri tak bisa berbuat apa-apa, Prakata Gandara memberi isyarat. Mereka yang melihat isyarat ini segera mengikutinya lari meninggalkan ruangan itu. "Siapa yang mau lari silahkan," seru Wiro. Kecuali 2 bangsat yang bernama Cokorda Gede Jantra dan Kisawer Balang Nipa. Habis berseru begitu, Wiro melompat ke ambang pintu dan menghadang hingga tak seorang pun yang berani mendekati pintu itu, termasuk Prakata Gandara. Di atas arena, Cokorda Gede Jantra sudah terdesak hebat oleh tongkat bambu kuning lawannya. Kisawer Balang Nipa sudah melompat dan dari kalangan pertempuran dan berdiri di belakang ketua gedung putih yang luka parah dengan muka pucat pasi. Tiba-tiba terdengar jeritan Cokorda Gede Jantra di atas arena. Semua mata ditujukan ke atas sana. Kelihatan bagaimana Gede Jantra memegangi kepalanya dengan tubuh terhuyung-huyung. Darah mengucur dari keningnya yang telah dihantam ujung tongkat Nyoman Tuipa. Dia menjerit macam orang kemasukan setan, lari sana lari sini, hingga akhirnya kedua kakinya menekuk dan tubuhnya roboh ke lantai. Masih berkutik-kutik beberapa saat, lalu diam tak bergerak lagi, tanda nyawanya sudah lepas. Suasana di ruangan itu sesunyi di kuburan. Kini semua orang termasuk juga Wiro, Luh Bayan Sarti dan Nyoman sendiri diam-diam merasa ngeri melihat detik-detik kematian Cokorda Gede Jantra tadi. Tiba-tiba Kisawer Balang Nipa berlari dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan Wiro Sableng seraya menangis terseduh-seduh. "Pendekar gagah, aku mohon kau mengampuni selembar jiwaku," pinta laki-laki bertampang ular itu. "Soal ampun jangan minta padaku, tapi pada gadis itu," sahut Wiro seraya tertawa. Lalu dia berpaling pada Prakata Gandara dan 8 orang tokoh gedung putih lainnya yang masih berdiri. "Kalian semua yang tak ada urusan, kuharap berlalu dari sini." Meski marah dan penasarannya bukan main, namun ketua gedung putih saat itu benar-benar mati kutu. Tanpa banyak bicara, dia ajak orang-orangnya meninggalkan ruangan itu. Sesudah semua orang pergi, Kisawer Balang Nipa masih juga berlutut dan menangis di hadapan Wiro. "Manusia banci, bangun, aku muak melihat tampangmu," bentak Wiro Sableng. Kisawer Balang Nipa
bangun perlahan-lahan, tapi masih menangis dan berkali-kali mohon ampun pada Wiro dan Luh Bayan Sarti, juga pada Nyoman. Luh Bayan Sarti tiba-tiba maju dan berkata, "Manusia macammu tak layak hidup lebih lama. Tak ada gunanya kau meratap minta ampun." Kisaur Balangnipa menggerung, lalu menjatuhkan diri di depan kaki Luh Bayan Sarti. Hingga lemah juga hati gadis ini pada akhirnya. "Ku ampuni jiwamu," katanya. "Tapi sebelum kau pergi, aku mesti yakin dulu bahwa kau benar-benar tidak akan berbuat kejahatan lagi." Tangan kanan Luh Bayan Sarti bergerak ke pinggang dan ceras, putuslah tangan kiri Kisaur Balangnipa, hingga manusia itu kini tak punya sebelah tangan pun lagi. Kisaur Balangnipa menjerit kesakitan dan terhampar di lantai. "Sekarang kau pergilah sebelum aku berubah putusanku," bentak Luh Bayan Sarti. Kisaur Balangnipa berdiri dengan susah payah, lalu meninggalkan ruangan itu dengan langkah terhuyung, serta mulut tiada henti mengeluarkan rintihan kesakitan. Di puncak pedataran tinggi itu, Wiro Sableng menghentikan larinya berpaling pada Nyoman Dwipa dan Luh Bayan Sarti. "Sahabat-sahabatku, aku tak terus ke Denpasar. Kita berpisah di sini saja." Tentu saja ini tidak disangka-sangka oleh kedua orang itu. "Kau mau terus kemana, Wiro?" tanya Nyoman Dwipa. "Aku masih ada urusan lain. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Tapi sebaiknya kita sama-sama ke Denpasar dulu," saran Luh Bayan Sarti. Wiro tertawa dan berkata pada Nyoman, "Kurasa kau sudah menemukan ganti kekasihmu yang hilang itu, Nyoman." Apa maksudmu?" tanya Nyoman Dwipa. Tapi parasnya berubah merah, sedang Luh Bayan Sarti memandang ke jurusan lain. Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. "Kataku, kau sudah menemukan ganti kekasihmu yang hilang dulu, Nyoman. Apa kau masih belum mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Nah, selamat tinggal sahabat-sahabatku." Nyoman Dwipa hendak mengatakan sesuatu, tapi Wiro Sableng sudah berkelebat dan tahu-tahu sudah berada 20 tombak di lereng pedataran. Nyoman menggeleng-gelengkan kepalanya. Sahabat baik seperti dia sukar dicari. Bahkan mengucapkan terima kasih pun aku sampai lupa. Luh Bayan Sarti menarik nafas dalam dan berkata perlahan, "Kalau tak ada dia, entah apa jadinya diriku sekarang ini." Dari puncak pedataran itu, keduanya memperhatikan tubuh Wiro Sableng yang lari cepat ke arah utara. Makin lama makin kecil, hingga akhirnya lenyap di kejauhan. Nyoman memutar kepalanya pada saat mana Luh Bayan Sarti berpaling pula kepadanya. Sepasang mata mereka saling bertemu, dan seulas senyum sama-sama muncul di bibir mereka. Nyoman Dwipa menyadari kini betulnya ucapan Wiro Sableng, yaitu bahwa dia telah menemukan ganti kekasihnya yang hilang itu. Episode selanjutnya akan diceritakan dalam judul Kutukan Empu Barata.